welcome to our podcast Bincang-bincang bareng Bisdik Unesa. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang mungkin sedikit berbeda ya seperti biasanya. Kayaknya asing gak ya? Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, perkenalkan aku Amanda selaku host pada podcast hari ini. Next, kayaknya udah excited buat sharing-sharing ilmunya. Mungkin bisa perkenalan dari Kak Ren dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Reinhard Matthew. Aku biasanya dipanggil Ren. Aku berasal dari Universitas Palangkaraya, dan itu berasal di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salam Salam kenal. kenal Kak Ren. Mungkin bisa next nih. Halo, perkenalkan nama aku Catherine Naomi Putri, asal dari Politeknik Negeri Medan, dari Kota Medan. Halo, salam kenal. Halo Kak Catherine. Mungkin bisa next Kak. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadhan Nasution, biasa dipanggil Rizky, asal dari Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. Halo guys. Halo Kak Rizky. Oke, hari ini kita udah ada Kak Ren, Kak Catherine dan Kak Rizky dari Medan dan Palangkaraya. Mungkin mereka di sini ngapain sih? Kok bisa mereka ke sini padahal bukan UNESA? Boleh nggak nanya-nanya mereka ini dari mana? Mungkin dari Karen dulu, bisa jelasin Karen ini di sini tuh sebagai apa dan ngapain? Oke, jadi aku ini adalah mahasiswa pertukaran merdeka atau biasanya kita sebut tuh sebagai PMM. Nah, di sini aku itu bisa dibilang student exchange selama 1 semester di UNESA, seperti itu. Berarti student exchange versi lokal. Wah, mungkin dari Kak Catherine sendiri kan tadi juga dari Politeknik nih. Mungkin bisa jelasin nggak Politeknik ini masuk ke universitas ada nggak culture shocknya? Untuk culture shocknya itu Politeknik sama universitas itu beda ya. Nah, kalau Politeknik itu lebih banyak prakteknya dibanding universitas. Universitas lebih banyak teorinya gitu. Jadi pas masuk ke sini banyak banget kayak struggle-nya, jadi kayak agak kurang bisa mengikuti pelajaran sih itu. Oke, mungkin tadi kan juga ada perbedaan dari Politeknik dan Univ, ternyata berketimpangan balik juga. Nah, di sini kan kakak-kakak ini dari PMM nih, dari pertukaran pelajar juga nih. Mungkin dari Kak Rizky bisa jelasin nggak apa sih tuh PMM? Baik, PMM itu adalah suatu program yang dinaungi dari Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristek. Di sini saya sebagai mahasiswa pertukaran merdeka yang keempat, yang baru dibuka tahun lalu di semester genap. Biasanya PMM itu dibuka di semester ganjil. Mungkin itu saja dari saya. Oke, itu kan sedikit informasi dari PMM sendiri dari Kak Rizky. Mungkin kita bisa move ke Karen. Secara PMM tuh orang-orangnya kan taunya cuma MSIB, terus apa ya, kampus merdeka yang buat mengajar gitu apa sih? Kampus mengajar. Ya. Nah, orang-orang ini sedikit awam dengan PMM sendiri. Mungkin dari Kak Ren bisa jelasin apa itu PMM secara keseluruhan. Oke, jadi PMM atau biasanya di kepanjangan dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka itu sendiri itu adalah salah satu program yang diadakan oleh Kemendikbudristek dalam satu program yaitu Kampus Merdeka. Mungkin teman-teman bertanya kayak dalam PMM ini tuh kita tuh ngapain gitu loh, atau gimana sih gitu. Jadi intinya adalah kita sebagai mahasiswa yang ada di Indonesia, kita itu bisa belajar ataupun menempuh pendidikan selama 1 semester di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, seperti itu. Contohnya seperti aku itu kan berasal dari kota Kalimantan ya. Nah, aku itu bisa belajar di perguruan tinggi yang ada di Indonesia, seperti mungkin aku bisa pilih di Sumatera atau mungkin di Nusa Tenggara atau mungkin di Sulawesi, di Bali dan juga di Yogyakarta kalau nggak salah. Nah, namun sekarang ini aku tuh milih di Surabaya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga dengar ya isu tentang
berapa banyak sih konversi SKS yang bisa diterima dalam PMM ini. Nah, untuk konversi SKS-nya tersebut, Kemendikbudristek sudah menjelaskan ya bahwasannya eh, Kemendikbudristek itu hanya mengakui sebanyak 20 SKS saja seperti itu. Dan ya itu mungkin saja sih yang bisa aku jelaskan tentang PMM itu seperti apa. Oke, yang bisa kita tangkep PMM sendiri itu kan kita pertukaran pelajar yang berbeda pulau. Dan buat teman-teman juga yang masih semester 2, tunggu nih pembukaan di semester 3 ya Kak. Oke, jadi kalau kalian ingin menambah pengalaman di semester 3, kalian juga bisa nih di semester 3 udah mulai mencari apa sih itu PMM, apa sih itu MSIB dan PMM sendiri. Itu dibukanya di semester 3 akhir ya Kak. Akhir ke semester 4 nantinya. Oke, kayaknya udah cukup apa itu PMM, tapi pada kepo nggak sih mereka ini kenapa ya milih UNESA sebagai PT penerima? Kepo banget nih. Mungkin dari Kak Catherine dulu. Kayak aku alasannya milih ke UNESA itu kan udah banyak orang mau kuliah di Pulau Jawa. Banyak yang mau ke Jogja atau ke Bandung, Jakarta gitu udah biasa. Jadi aku pengen nyoba di Surabaya karena eh, jujur sebenarnya aku cuma tahu Surabaya tapi aku nggak tahu gimana eh, di sininya itu apanya kehidupannya di sini tuh gimana gitu. Mungkin bisa next di Kak Rizky. Kenapa sih milih UNESA sebagai PT penerima? Karena di Indonesia itu sangat luar biasa, apa euforianya, kayak dia termasuk dalam peringkat ke 10 top university. Keren banget gak sih? UNESA Top 10 University. Tepuk tangan boleh gak sih? Oke, tadi kan kita udah mengulas kenapa dan mengapa memilih UNESA. Mungkin bisa dijelasin PMM di UNESA ini ngapain aja? Kan yang orang tahu kan kayaknya pertukaran pelajar. Masa sih kita jadi mahasiswa lagi gitu? Mungkin dari Karen dulu jelasin PMM di sini ngapain aja nih? Terus live anak pertukaran. Oke, jadi di PMM ini kita tuh tidak hanya belajar di universitas di perguruan tinggi penerima kita, tetapi kita juga ada banyak sekali kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan tersebut itu biasanya kita sebut sebagai kegiatan modul Nusantara, di mana kegiatan modul Nusantara ini itu kita lebih ke mengeksplor lah tempat-tempat bersejarah ataupun tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya ini tuh sebagai salah satu bentuk supaya kita sebagai mahasiswa itu semakin cinta dan juga semakin mengenal tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Mungkin aku mau boleh sedikit sharing ya tentang kegiatan yang sudah kami lakukan. Boleh banget nih Kak. Ya, oke. Nah, jadi waktu awal pertama kali kami mengikuti modul Nusantaranya itu pertama kali yang kami kunjungi itu adalah Museum 10 November dan juga Tugu Pahlawan seperti itu. Terus kita juga bukan hanya mengunjungi juga, tapi kita juga sering mengadakan diskusi dengan bukan sering sih, tapi salah satu agendanya juga yaitu adalah kita itu diskusi dengan para pakar pendidikan seperti itu. Kemarin kami juga kita sempat itu ya mengadakan diskusi dengan salah satu pakar pendidikan tentang toleransi yang ada di Indonesia. Jadi dari situ aku jadi ngerti bahwasannya tingkat toleransi yang ada di Indonesia itu bisa dibilang masih dalam ambangnya gitulah. Nah, yang paling berkesan nih modul Nusantaranya itu adalah waktu kami sebagai mahasiswa PMM itu melakukan modul Nusantaranya itu ke Gunung Bromo. Jadi tanggal 25 tanggal berapa? Ya, tanggal 27 sampai tanggal 28 Mei kemarin kami itu sempat melakukan perjalanan menuju Bromo sebagai salah satu bentuk kegiatan kontribusi sosial kami seperti itu. Itu mungkin aja sih dari saya dan mungkin teman-teman mau. Oke, berarti kayaknya teman-teman yang bingung nih, PMM ngapain aja, ternyata ada modul Nusantara ya.
Kayaknya keren banget nih. Ayo teman-teman semester 2 siapin semua CV. Ada CV nggak sih? Nggak ada. Oke, experience. Nah, eh kita kan masih bingung PMM daftarnya gimana. Boleh nggak jelasin untuk pendaftaran PMM tuh apa aja yang harus disiapin nih Kak? Mungkin dari Kak Catherine dulu. Pendaftaran PMM itu kita cuman diminta transkrip nilai. Terus nanti setelah transkrip nilai kita tuh ada ujian ujian CBTA, Computer Iya, kok. Based Test. CBT. Oh, oke. Iya. I see. Nah, setelah dari situ udah situ aja. Gak ada yang lain. Cuman IPK sama transkrip nilai. Dari semester kalau aku kan semester 6. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 transkrip nilainya. Boleh banget. Oke, jadi selain dari transkrip nilai, kita juga memerlukan yang namanya persetujuan gitu dari dosen pembimbing kita dan juga kaprodi seperti itu. Dan juga setauku kita juga harus menyiapkan beberapa hal seperti asuransi kesehatan, karena itu merupakan hal yang wajib banget sebagai mahasiswa PMM, karena itu juga salah satu persyaratan utamanya seperti itu. Lalu yang berikutnya kita juga harus nyiapin namanya surat pernyataan kesehatan. Jadi kita itu menunjukkan bahwasanya kita itu sehat secara jasmani. Itu. Dan ya dan juga rekening bank. Jadi kalau nggak salah di PMM sebelumnya itu mereka sempat bekerja sama ya sama bank-bank yang berbeda. Jadi kita juga harus mempersiapkan rekening bank juga seperti itu. Nah untuk PMM 4 ini PMM 4 ini itu kan kalau nggak salah lagi bekerja sama dengan Bank Mandiri ya. Gitu. Jadi kami harus mempersiapkan rekening Bank Mandiri seperti itu. Mungkin dengan itu aja sih dari aku mungkin. Mungkin boleh nambahin dari Kak Rizky. Di dalam program PMM itu terdapat juga uang bantuan biaya hidup sekitar 1,8 juta per termin per bulan. Jadi dalam per bulan itu digabung dalam satu termin. Termin 1 itu dibagi jadi 3 bulan dan termin 2 dibagi jadi 1 bulan. Itu juga di recovery sama ini ya, Kemendikbud juga ya. Nah, ini juga permasalahan nih Kak. Ternyata nggak semua univ tuh menerima program ini yang dimana kita nggak bisa konversi SKS. Nah, kebetulan berarti dari kakak tuh kakak itu izin atau ada suratnya juga buat perizinan tentang konversi SKS bisa atau gimana enggak ya? Mungkin dari Kak Catherine. Kalau aku sendiri minta izin dulu sama Kaprodi, boleh ngambil mata kuliah ini atau enggak. Jadi itu bisa dikonversikan itu dari Kaprodi, izin atas Kaprodinya juga. Jadi seperti itu. Oke, berarti ada perizinan juga ya nih teman-teman. Sebelum kalian mau mendaftar PMM sendiri, kalian harus tahu nih cross check apakah dari universitas yang kalian ingin datangi atau universitas yang kalian pengen juga itu bisa. Nah, izin dan cross check juga apakah bisa konversi SKS, karena itu penting banget. Ya masa sih kita udah PMM tapi ngulang matkul atau semester lagi kan. Oke, kita udah bahas overall general dari PMM sendiri. Sekarang ya biasa nih bahas anak kos ya Kak. Cost living. Nah, ini kakak-kakaknya itu kosnya tuh udah dibiayain dari Kemendikbud atau sendiri gitu. Mungkin dari Karen dulu. Oke, jadi untuk cost livingnya itu sendiri seperti biaya tempat tinggal ataupun biaya-biaya hidup sendiri itu tidak ditanggung sama pemerintah. Jadi kita tetap harus mengeluarkan sedikit uang lah awal-awal pada saat kita itu sedang dalam program PMM seperti itu. Namun jangan khawatir juga karena pemerintah kan juga sudah berjanji bahwasanya ada insentif yaitu bantuan biaya hidup yang akan diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti PMM seperti itu. Itu sih dari aku, mungkin dari teman-teman. Mungkin bisa dari Kak Catherine bisa jelasin cost living moment. Biasanya kan kalau cewek tuh self reward, dikit-dikit ngopi, dikit-dikit beli make up. Nah, di Surabaya ini gimana nih Kak daripada Medan?
Eh, kalau untuk itu lumayan pricey sih di sini. Iya, untuk aku kan sendiri ngekos beda sama mereka berdua yang asrama. Nah, aku tuh ngekos itu bisa itu 700.000 satu bulan. Satu bulannya 700.000. Sangat mahal ya. Iya. Jadi kita juga harus eh, pinter-pinter mengelola keuangan kita, karena aku kan sejujurnya di Medan kan enggak anak rantau kan, jadi enggak ngekos juga, ada rumah sendiri. Tiba ke sini pas nyampe di sini itu agak aduh gimana ya cara ngelola keuangannya gitu, agak susah sedikit sih. Jadi untuk ngehemat ya kita harus masak sendiri gitu. Sedikit culture shock nggak dengan budaya atau makanannya? Surabaya kan cenderung manis ya, nasi goreng aja merah. Nah, ini ada nggak culture shock dari Kak Catherine juga? Ada. Ini di Surabaya itu jam 5 itu udah terang. Ya, Di Medan jam 5 pagi tuh masih gelap. Tarik lagi deh mataharinya, tarik lagi. Terus untuk bahasa mungkin. Oke. Ya itu masih agak susah untuk ininya. Karena kalau kita kan gini kan bahasa Indonesia kan. Kadang masuk kelas itu udah bahasa Jawa semua. Jadi kayak, duh ini gimana? Gak ngerti apa-apa. Ini lebih ke kuliah bahasa Jawa. Oke, ini kayaknya relate juga buat teman-teman anak bisnik yang dari Jabodetabek atau dari luar Pulau Jawa yang tiba-tiba masuk nih. Kok Jawa semua? Ini gimana? Kadang-kadang dosennya bahasa Jawa juga nggak sih? Nah, mungkin bisa nggak sih bahasa Indonesia dibuat literasi gitu? Bercanda gitu. Oke, mungkin udah nih cost living dari Kak Catherine. Mungkin aku boleh nanya dari Kak Rizky, cost living sebagai cowok. Biasanya cowok kan tuh mereka lebih tahan banting nggak makan gitu. Kalau saya tetap makan sih walaupun soalnya dari orang tua tetap dikirim. Sering juga kadang ngopi-ngopi walaupun tinggal di asrama gitu. Ya, mungkin itu aja. Oke, berarti kakak tetap bisa ngatur waktu dan makan juga ya. Saya kan kalau sebagai perantauan tuh biasanya cowok itu mereka lebih yang kayak makan, apalagi yang biasanya mereka nge-vape ngerokok, aduh ngerokok yang tiba sebut sehari 100 gitu kan. Apalagi di Surabaya terkenalnya kan lumayan mahal, parkir aja 3.000 ya. Tiba-tiba nih kita parkir nih, mbak 3.000 ya mas, tinggal jepek gitu. Udah sih kayak gitu ya. Mungkin udah bahas tentang cost living. Aku kan tadi juga denger kakaknya dari Politeknik, terus dari prodinya pun sedikit berbeda dengan bisnis digital. Aku boleh nanya nggak? Ada nggak culture shock dengan mata kuliah yang sebelumnya itu belum ada di universitas asalnya, terus pas di sini kayak kok diajarin seperti ini? Mungkin contohnya kok diajarin ngoding gitu. Mungkin dari Karen dulu. Kalau aku sih ya memang ya ada sedikit culture shock ya, apalagi ini kan kebanyakan tentang IT dan juga tentang coding dan juga sebagainya. Nah, aku sebagai yang dari universitas di mana semuanya yang mana itu tuh kalau nggak salah itu tuh masih dasar-dasar, itu sedikit culture shock seperti itu. Karena jujur sebagai anak, bukan sebagai anak saintek ya, dimana apalagi di bagian IT itu aku sedikit lumayan masih kaku. Itu sedikit challenging atau sedikit menantang bagi aku. Namun setelah aku jalani dan juga setelah aku mempelajari, ternyata ya masih bisa untuk aku untuk mengikuti pembelajarannya seperti itu. Ya meskipun terkesan sangat lambat, tapi sedikit-sedikit lah. Mulai cinta dengan coding tidak? Ini pertanyaannya kayak jatuh cinta tapi nggak mau jadi cinta. Tepatnya seperti itu sih. Oke, cinta pertanyaan cinta pertamanya tuh coding seperti ya.
Oke, ini next mungkin dari Kak Catherine bisa nggak jelasin culture shocknya di bisnis digital tadi gimana? Kalau culture shock kayaknya nggak ada, karena aku di prodi asalku di MICE itu udah belajar coding-codingan juga, desain web gitu, itu udah ada juga. Jadi kalau untuk culture shocknya kayaknya nggak ada. Rin banget ya. Mungkin teman-teman bisnis digital sini bingung nih, apa sih itu MICE? Mungkin bisa jelasin dikit nggak apa itu MICE? MICE itu Meeting Incentive Convention Exhibition, di mana itu program studi yang industri MICE ini berbisnis, tapi dia gabungan dari ada unsur pariwisatanya. Jadi kayak event organizer tapi gabungan sama pariwisata gitu. Oke, berarti kayak kalau di UGM tuh aku pernah dengar bisnis pariwisata gitu ya. Jadi kayak politeknik D3 ya, vokasi UGM. Aku D4. Ah, berarti D4. Iya, Oh, berarti S1. iya Oh, setara S1. PMM tuh bisa bukan S1 ya? Bisa. Oke, ini sedikit informasi buat teman-teman juga ternyata ya. Nggak harus S1. Enggak, politeknik juga bisa, D3 juga bisa. Oke, sedikit berita terbaru dan informasi termenarik ini ya. Mungkin bisa next ke Kak Rizky, gimana? Apakah kayak Kak Catherine sedikit relate dengan matkul sebelumnya, atau kayak Kak Ren yang sedikit kaget? Kebetulan saya dari prodi yang sama yaitu bisnis digital juga, sangat relate semua mata kuliah yang ada di sini. Walaupun kalau kami biasanya di univ asal saya kebanyakan teori daripada praktek, kayak misalnya membuat website kami hanya menggunakan Canva, di sini langsung ngoding. Oke, langsung ngoding, Iya. nggak pakai website. Mungkin sedikit dosen-dosen mungkin bisa bertukar dengan Universitas Negeri Medan ya dengan kurikulumnya sangat menarik juga. Ada bisnis digital di Medan. Itu tahun berapa sih Kak kira-kira? Kalau tahu saya sudah ada yang tamat tahun ini di Universitas Negeri Medan, angkatan pertamanya. Kalau nggak salah itu angkatan 2020. Oke, kayaknya sebelum dari UNESA ya, dari Iya. UNESA tuh 2021. Oke, kita udah ngulik dari overall PMM apa, terus cost living, terus seberapa kagetnya sih teman-teman dari Medan dan Palangkaraya ini ke Jawa. Nih yang terakhir buat teman-teman bisnis digital yang mau masuk PMM atau yang pengen lolos juga di tahun berapa kelima nanti ya? Oke, batch 5. Mungkin kakak-kakak ada tips nggak? Gimana sih biar lolos seperti kakak-kakak keren ini juga yang kita pengennya di luar Jawa gitu. Mungkin dari Karen dulu. Ah, kalau untuk dari aku sih mungkin tips yang pertama yang kulakukan itu adalah meminta izin dulu kepada dosen dan juga kaprodi gitu. Karena salah satu persyaratannya juga itu ya, yaitu yaitu mendapatkan izin dari dosen dan juga kaprodi. Serta jangan lupa minta izin dari orang tua, karena itu juga salah satu persyaratannya. Lalu yang kedua itu adalah usahakan kalau misalkan ada persyaratan data-data atau dokumen, itu usahakan dilengkapi atau dilegalisasi seperti itu. Karena ada kan terkadang kita punya dokumen tapi nggak bisa, itu kurang, nggak bisa, mohon maaf, tapi dokumen tersebut itu nggak ada kayak cap basah ataupun sebagainya, sehingga itu sedikit menuruni atau menurunkan peluang kita untuk lulus dari diterima di PMM ini. Jadi menurutku mungkin teman-teman bisa selalu melengkapi dokumen-dokumen yang diminta seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah jangan lupa mempelajari yang namanya tentang kebinekaan lah seperti itu, tentang isu-isu intoleransi, isu-isu agama seperti itu. Dan jangan lupa yang terakhir, ini yang paling penting juga, ini sama dengan mempelajari isu-isu politik, yaitu kita juga harus mempelajari yang namanya kayak 3 dosa terbesar yang ada di perguruan tinggi, yaitu kalau nggak salah itu ada perundingan, terus yang kedua ada
pelecehan. Lalu yang ketiga itu adalah perundingan, pelecehan dan juga pokoknya adalah 3 dosa terbesar yang dilakukan di dunia pendidikan tinggi seperti itu. Karena pada saat itu kita bakalan dites soal kebinekaan dan juga 3 dosa terbesar itu. Mungkin itu aja sih ya dari aku yang bisa aku sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin dari Kak Catherine. Mungkin untuk ini IPK-nya, ada standar IPK untuk masuk PMM itu di 2,75. Jadi jangan sampai IPK kalian itu di bawah dari 2,75. Berarti overall yang aku tahu sekarang tuh dokumen harus terlegalisir sesuai dengan data, dan yang kedua adalah kalau bisa kita lebih paham dengan isu-isu politik. Tadi ada 3 dosa besar yang kalau bisa tahu ya, terus kebinekaan tunggal ya. Dan mungkin dari tadi itu kan kita udah nanya ke Karen, Kak Catherine, kayak nggak afdol kalau Kak Rizky nggak kita tanya-tanyain kok bisa sih Universitas Negeri Medan ke sini ke UNESA. Mungkin dari Kak Rizky. Mungkin sebelumnya saya pernah dengar dari dosen fintech itu Pak Kausar, bahwasanya kalau Unib dan UNESA itu sering menjalani kerjasama. Mungkin itu saja. Berarti itu juga termasuk lolos tips kalau kalian pengen ikut dan lolos PMM di batch kelima nantinya. Mungkin sekian juga ya, udah cukup informasinya teman-teman. Jangan lupa dicatat di Google dan dipelajari untuk pendaftaran selanjutnya. Kira-kira di batch 5 nanti kira-kira bulan apa sih Kak? Apa belum ada? Apa tiap tahun beda? Kalau sepengetahuan aku ya, mungkin antara di semester ganjil atau enggak genap gitu. Di semester depan ya kalau nggak salah. Soalnya mohon maaf juga Mbak, sebenarnya kami juga kurang tahu gitu untuk kebijakannya itu bagaimana. Soalnya setiap tahun itu kebijakan PMM itu akan selalu berbeda. Jadi mungkin ini tips juga ya bagi teman-teman semua supaya teman-teman itu bisa selalu cepat beradaptasi ketika ada perubahan-perubahan ataupun pokoknya kalau misalkan ada perubahan gitu, perubahan peraturan ataupun peraturan ataupun hal-hal lainnya, itu teman-teman harus cepat beradaptasi seperti itu. Oke, berarti kalau bisa tuh kita selalu up to date tentang informasi-informasi tentang PMM sendiri. Oke, kayaknya udah cukup juga nih kita selama 30 menit ngobrol bincang-bincang bareng sama kakak-kakak yang cantik dan ganteng di sini. Dan terima kasih juga kakak-kakak, ya semoga betah dan ya mungkin judulnya di Jawa bisa kali ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak podcast pada siang hari ini, dan sampai jumpa ke episode selanjutnya.